Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Gun Shop. Kali ini saya nggak bakal bahas kedua unit ini, cuma saya bakal bahas beberapa kelebihan dan kekurangan antara kedua unit ini. Jadi buat unit PCP ada beberapa model ya, contohnya yang ini dan juga ini. Untuk bagian yang nampak untuk perbedaannya pastinya sudah sangat terlihat, terutama untuk bagian penyimpanan anginnya. Dan apa kelebihan dan kekurangan dari kedua unit ini? Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, ini saya pegang salah satu unit dengan tabung yang ada di belakang. Ini saya sengaja ambil unit ini soalnya dia kecil untuk unitnya. Dan saya bawa unit juga yang pakai tabung penyimpanan anginnya itu di belakang seperti ini, depan belakang. Untuk bagian perbedaannya yang pertama itu udah kelihatan banget ya. Untuk bagian dari tabungnya kedua unit ini sangat berbeda. Yang ini ada di belakang, yang ini ada di depan. Dan untuk beberapa kekurangan dan kelebihan, ini saya ambil salah satu dulu ya. Oke, ini yang ini dulu saja. Berat soalnya yang ini. Ini unit yang dikenal dengan unit dengan tabung belakang untuk unitnya ya. Ini salah satu unit yang bisa dikatakan salah satu unit yang seimbang juga. Karena unit ini pakai untuk bagian dari keseimbangannya itu sudah benar-benar diatur. Untuk kelebihan yang pertama dari unit ini adalah modelnya. Dia karena bagian tabungnya ada di belakang, untuk keseimbangannya dari unit yang seperti ini, dia itu biasanya lebih merata. Karena tumpuan bahu kita dan juga tekanan ke belakangnya itu kita lebih merata. Cuma untuk bagian dari unitnya itu ya sedikit orang yang kenal untuk unit yang seperti ini ya. Oke, keseimbangan yang pertama untuk unit ini itu pastinya lebih seimbang daripada unit yang ini. Karena untuk bagian dari beratnya itu lebih tertumpu di belakang daripada yang di depan. Jadi ketika kita melakukan pembidikan dengan unit yang model seperti ini, pastinya tangan kita yang menahan untuk bagian depannya ini lebih terkurangi untuk bobot tahanannya. Yang ditahan itu lebih terkurang. Jadi untuk bagian dari pembidikan, tangan kita yang ini tangan kita yang digunakan untuk melakukan penahan seperti ini ya, dia itu lebih mendapatkan sebuah rasa ringan ketika menahannya. Jadi untuk bagian dari bidikan pastinya juga sangat berpengaruh kepada kita yang melakukan bidikan dengan unit yang modelnya seperti ini. Lebih ringan terutama untuk beban yang ditahan di tangan kita yang satunya. Dan untuk bagian dari bidikan dia biasanya mendapatkan kestabilan yang lebih stabil. Maka dari itu unit ini termasuk unit yang bisa dikatakan ergonomi. Sangat bagus ergonominya. Jadi buat ergonomi itu buat teman-teman yang mungkin agak bingung. Saya juga sebenarnya agak bingung. Berhubung tadi saya juga cari informasi untuk bagian ergonomi itu. Untuk ergonomi adalah sebuah teori atau sebuah hal yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah keseimbangan dalam antara manusia dan juga benda yang digunakan. Kurang lebihnya seperti itu yang saya dapetin. Oke, dari unit ini pastinya itu tadi ya untuk kelebihan yang pertama. Dia untuk bagian dari keseimbangan dia itu lebih seimbang, lebih stabil, dan untuk bagian bidikan kita lebih merasa ringan sih untuk bagian bidikannya. Karena untuk bagian unit dengan tabung belakang seperti ini, karena bagian depan yang kita tahan dia lebih ringan, berarti untuk penggunaan antara kita ketika melakukan untuk bagian dari bidikan dengan teleskop, melakukan bidikan menggunakan teleskop itu pastinya untuk posisi retikel di mata kita itu pastinya lebih stabil juga. Untuk kekurangan dari unit ini, beberapa unit itu ya dari harganya. Harganya ada yang mahal, dan untuk bagian dari kepopulerannya, untuk unit ini termasuk unit dengan tingkat kepopuleran itu termasuk sedikit. Karena rata-rata orang-orang itu lebih mengenal unit dengan tabung depan seperti ini. Dan untuk model ya seperti ini rata-rata untuk unitnya ya. Karena ya memang tabungnya di belakang. Terus untuk bagian dari modelnya juga seperti ini rata-rata. Modelnya model AFC ya untuk contohnya ya. Ini contohnya model AFC. Dan untuk kelebihan yang satunya saya agak kelupaan tadi, baru ingat sekarang. Untuk bagian dari powernya, biasanya dengan unit model tabung belakang seperti ini powernya itu lebih gede daripada power yang ditawarkan dari unit yang seperti ini. Karena dari unit ini PCP-nya itu modelnya model tiup ya, berarti untuk bagian angin yang ada di dalam tabung ini langsung meniup ke bagian pelurunya, sehingga untuk lesatan pelurunya itu jadi lebih kencang. Untuk kekurangan, biasanya unit yang seperti ini regulernya lebih kencang daripada unit yang model tabung depan seperti ini. Oke, satu unit tuntas untuk bagian dari kelebihan dan kekurangannya. Kita lanjut lagi untuk unit yang tabung depan. Taruh dulu ya.
Ya, berarti oke. Kita lanjut ke bagian tabung depan. Untuk unit dengan tabung depan itu pastinya untuk bagian dari harganya. Dia punya kelebihan satu, harganya itu kadang-kadang dia lebih bersahabat karena range harga dengan model tabung yang seperti ini, model dengan unit yang seperti ini, dia itu bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari unit yang harganya murah, dari unit ini ada, harganya mahal juga ada. Dari unit yang modelnya seperti ini. Jadi untuk yang pertama harganya yang sangat terjangkau, sangat bersahabat dengan kita. Jadi kita ketika melakukan penyesuaian dana kita itu pastinya juga lebih bagus daripada yang unit yang seperti ini. Kadang soalnya rata-rata mahal yang unit yang seperti itu tadi. Oke, yang kedua adalah untuk bagian dari keseimbangannya, bagian kekurangannya tak campur ya ini ya. Buat kekurangan dari unit ini adalah untuk bagian dari ya. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dari unit ini adalah modelnya itu bervariasi. Banyak banget untuk bagian modelnya, mulai dari model bentuk chamber, mulai bentuk ukuran dari tabung, ukuran laras, dan ukuran bagian model bentuk koper belakang. Untuk unit yang model seperti ini, tabung depan itu termasuk unit dengan model paling banyak. Karena untuk bagian dari chambernya itu ada berbagai macam model. Terus untuk bagian dari ukuran tabung ada beberapa ukuran. Mulai kecil sampai besar, ini yang paling kecil yang 300 cc, yang besar itu sampai 800 cc, 700 cc itu juga ada untuk bagian ukurannya. Untuk penyimpanan sama-sama bagus dari kedua unit ini. Yang ini sama yang ini, yang belakang tadi sama yang ini tadi ya. Penyimpanan bagus, sama-sama bagus, tapi untuk bagian model lebih banyak ini daripada yang itu tadi. Harga lebih terjangkau, sehingga untuk penyesuaian dana kita pastinya juga lebih membantu kita. Lalu kita lanjut ke bagian dari kekurangannya. Untuk unit ini itu biasanya bagian keseimbangannya. Karena keseimbangan kita lebih tertumpu di depan ya untuk bebannya ya. Jadi untuk unit yang seperti ini itu model tabung bocap itu rata-rata untuk bagian beratnya itu kenanya di depan ya. Untuk yang model seperti ini, beratnya lebih kena ke bagian tabung daripada body unit yang chamber ke bagian kopernya. Rata-rata bagian seperti itu. Karena dari tabungnya yang ada di depan, jadi untuk bagian keseimbangan pastinya juga sangat berpengaruh dari unit yang berada posisi tabungnya di depan. Untuk bagian dari ketahanan tangan kita pastinya nanti benar-benar diuji juga, karena setiap ukuran tabung itu juga berbeda-beda untuk bagian beratnya. Maka dari itu mungkin dari bagian keseimbangan itu nanti kita harus beberapa kali penyesuaian, terutama di tangan kita. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan unit yang model depan seperti ini pastinya juga nggak jadi masalah. Itu bagian dari keseimbangannya, karena tangan bagian kiri mereka sudah benar-benar menyesuaikan dengan tumpuan beban yang setiap hari diberikan atau setiap penggunaannya. Oke, selanjutnya untuk bagian keseimbangan unit ini termasuk itu tadi kurang, karena itu tadi ketika tangan kita makin lama digunakan untuk bagian penyangga seperti ini ya, pastinya nanti juga bakal terasa sendiri kan teman-teman untuk bagian dari kestabilan tangan kita, terutama untuk pembidikan. Maka dari itu kebanyakan unit yang modelnya seperti ini rata-rata itu dipasangin bipod, sehingga digunakan untuk senapan runduk kebanyakan, untuk bidikan runduk. Kalau nggak gitu nyanggong apa jagong itu yang di nunggu di suatu tempat, itu rata-rata seperti itu untuk unit yang seperti ini. Karena itu tadi kalau kita mengandalkan tangan kita terus untuk bagian penyanggaannya, itu pastinya juga sangat berpengaruh ke kekuatan tangan kita ketika pemakaian di waktu itu. Oke, kayaknya info seperti ini sudah cukup sih di video kali ini ya. Mungkin next video seumpama ada info yang mungkin harus mungkin bisa saya sampaikan, saya tambahin lagi. Kalau seumpama teman-teman ada sebuah pertanyaan atau pengen request untuk unit yang pengen dibahas, nanti bisa ditulis di video yang komentar di bawah video ya. Oke, segini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.